Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang baik ini, Selasa ba'da subuh, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka belajar bersama berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman, dan tentunya pertemuan ini Allah lapangkan, Allah mudahkan ya, dengan kondisi yang baik dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, melindungi kita, merahmati kita, meridhai kita di setiap langkah kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, berkenaan dengan iman ya. Ada suatu peristiwa yang mana di awal-awal menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul. Peristiwa-peristiwa yang menimpa beliau sehingga pada akhirnya beliau terpilih diutus menjadi seorang Rasul. Dalam sebuah hadis, kami bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya diceritakan bahwa permulaan wahyu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi dalam bentuk mimpi yang benar dalam tidur Nabi. Jadi ini sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, ini Rasul sering bermimpi. Ya. Nabi mendapati mimpi tersebut sebagaimana munculnya keheningan. Ini walau alam shawab tidak dijelaskan mimpinya nopo. Cuma di dalam mimpi itu digambarkan sebagaimana munculnya keheningan, artinya sepi di tengah kota Mekah yang ramai pada waktu itu, rasanya sepi, hening dengan mimpi tersebut. Keheningan fajar subuh yang menyebabkan Nabi suka menyepi dirinya karena hening ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menyepi atau menyendiri. Nabi biasanya menyepi di Gua Hira. Ya sudah masyhur ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka menyendiri atau menyepi di Gua Hira. Di sana Nabi menghabiskan beberapa malam untuk beribadah ya, dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebelum turunnya Islam ya, atau sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus, ini juga sudah ada agama, yaitu adalah agama Nasrani ya, yang pada waktu itu ya. Dan ini juga ada kewajiban beribadah atau sholat, tapi walau lebih shawab, sholatnya itu berapa rakaat ya tidak dijelaskan di sini. Makanya pada saat menyepi di Gua Hira, Nabi pun tidak menyepi terus. Dalam hal ini seperti kalau kebiasaan orang Jawa niku topo meneng ya, atau napa niku namine tidur mboten, tapi di dalam Gua Hira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tetap beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada cara-cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, lanjutkan. Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam
Ya. Nah, ini. Nabi SAW sebelum kembali ke rumah ya untuk tujuan tersebut, Nabi membawa sedikit perbekalan. Jadi membawa perbekalan untuk ke Gua Hira. Setelah beberapa hari berada di sana di Gua Hira, Nabi pulang kepada Khadijah karena pada waktu itu istri beliau adalah Khadijah radhiyallahu anha, mengambil perbekalan. Jadi pulang mengambil perbekalan, kemudian menyepi lagi di Gua Hira untuk beberapa malam. Keadaan ini terus berlanjut sehingga Nabi didatangi wahyu, ya, yaitu ketika Nabi berada di Gua Hira. Ya. Wahyu tersebut disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi SAW ini dijumpai, ya, dijumpai malaikat Jibril itu di Gua Hira. Dengan berkata, jadi malaikat Jibril berkata, bacalah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, aku tidak bisa membaca. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, dan memang benar-benar tidak bisa membaca dan menulis, dan tidak ada nomoniku kehinaan atau dalam hari ini celah, ya, atas hal tersebut. Maksudnya kalau Nabi SAW tidak bisa baca tulis, itu ada orang-orang napa niku orientalis nggih, kadang matur wah ora iso maca tulis mosok dadi nabi, ya. Jadi tidak seperti itu. Karena keadaan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keadaan yang baik, keadaan yang memang Allah kehendaki dan sesuai dengan keadaan umat beliau. Kami lanjutkan. Nabi bersabda, aku tidak bisa membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, malaikat Jibril kemudian memegang aku, ya, lalu memelukku erat-erat sehingga aku kembali pulih dan ketakutan. Jadi tiba-tiba waktu niku dereng kenal, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum kenal dengan malaikat Jibril, langsung muncul pertama kali sehingga beliau ketakutan. Wong awalnya sepi neng gua kok moro-moro enek wong teko kok wani-wanine napa niku memegang, moro-moro didemok, dipeluk, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketakutan. Kami lanjutkan. Kemudian, ya, kemudian malaikat melepasku dengan berkata, bacalah wahai Muhammad, ya. Jadi diulang lagi. Nabi sekali lagi bersabda, aku tidak bisa membaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian malaikat memegang aku untuk kedua kalinya, lalu memelukku erat-erat sehingga aku kembali pulih dari ketakutan. Malaikat selanjutnya melepasku dengan berkata, bacalah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, aku tidak bisa membaca. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian malaikat memegang aku untuk ketiga kalinya, jadi sampai ping telu, memelukku erat-erat sehingga aku kembali pulih dari ketakutan. Jadi malaikat Jibril ini begitu tahu Rasulullah ini walal bisawab, ya, mungkin Rasulullah bergetar, ya, takut, maka oleh malaikat Jibril ini dipegang, dipeluk ini pelukan hangat sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hilang dari rasa takutnya. Kemudian malaikat melepaskan aku dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang artinya, bacalah wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu Nabi pulang, ya. Setelah mendapat wahyu ini Nabi pulang dalam keadaan ketakutan
ke pangkuan Khadijah. Jadi ulang ini masih takut nih. Sik wedi dalam arti belum jelas nih. Nyapo aku iki ngoten nggih. Nyapo kok moro-moro nek wong teko, moro-moro meluk saya, moro-moro memberitahu saya tentang dalam di sini surat Al-Alaq tadi. Arti apa nih jane aku ini? Jadi kebingungan, ketakutan. Jane arep nyapo ini. Nabi berkata, selimutilah aku. Ya, ini berkata kepada istrinya Khadijah, selimutilah aku. Lalu Khadijah menyelimutkan Nabi sehingga hilang rasa takut dalam dari diri Nabi. Ya. Nabi kemudian bersabda kepada Khadijah, wahai Khadijah, apakah yang telah terjadi pada diriku? Nah, ini Nabi bertanya-tanya. Nabi pun menceritakan seluruh peristiwa yang telah terjadi. Nabi bersabda lagi, aku takut terjadi sesuatu pada diriku. Ya. Ini wedi. Oke, enek opo-opo kok moro-moro kejadian seperti ini, aneh, aneh. Khadijah terus menghibur Nabi dengan berkata, demi Allah, tidak akan terjadi apa-apa. Allah tidak akan membuatmu hina karena engkau selalu menyambung tali persaudaraan, berbicara benar, menolong fakir miskin, menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diutus sebagai seorang Rasul, ya, Rasulullah ini terkenal sebagai orang yang baik akhlaknya. Memang beliau adalah seorang yang Allah karuniai kebaikan akhlak. Beliau ini orang-orang yang selalu menyambung tali persaudaraan. Nah, ini kan pun kelihatan ya, senang menyambung tali persaudaraan. Kemudian berbicara benar. Beliau ini terkenal sebagai orang yang jujur. Ya. Menolong fakir miskin. Jadi anak wong miskin membutuhkan, beliau tidak segan-segan ya untuk menolong. Kemudian menghormati tamu ya, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi sifat-sifat baik ini berkumpul pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan bahkan sebelum beliau diutus menjadi seorang Rasul. Jadi sudah terkenal sebagai orang yang baik. Makanya Khadijah radhiyallahu anha istri beliau ini menenangkan beliau dengan hal ini, ngoten nggih. Wis insyaallah mboten, insyaallah saya mawon wahai Rasulullah karena engkau adalah orang yang baik. Kami lanjutkan. Khadijah mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk menemui Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza, sepupu Khadijah. Waraqah adalah orang yang beragama Nasrani pada masa jahiliyah. Di Waraqah ini seorang Nasrani yang taat dan pernah menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Di Waraqah ini pernah menulis kitab Injil sebanyak yang dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Setahu beliau. Jadi tidak lengkap ya. Bukan lengkap seluruh Injil yang diturunkan pada Nabi Isa, tapi sebagian mawon yang diketahui oleh beliau. Ketika itu Waraqah telah tua dan buta. Khadijah radhiyallahu anha berkata kepadanya, hei sepupuku, dengarlah kata sepupumu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Waraqah bin Naufal berkata, wahai anak saudaraku, apakah yang telah terjadi? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua peristiwa yang beliau telah alami. Mendengar peristiwa itu, Waraqah berkata, dia itu An-Namus. Jadi sebutan Waraqah terhadap malaikat Jibril ini An-Namus, yaitu malaikat Jibril itu sendiri, yang telah diutus oleh Allah kepada Nabi Musa. Artinya apa, peristiwa ini sebenarnya dahulu juga sudah pernah terjadi, yaitu salah satunya disebutkan pada Nabi Musa. Ya, makanya Waraqah ini langsung mengenali, kok ada malaikat Jibril menemui manusia. Nah ini pasti ya, tidaklah seseorang itu ditemui malaikat Jibril kecuali dia adalah seorang Nabi dan Rasul. Karena tugas malaikat Jibril ini adalah membawa wahyu untuk disampaikan kepada seorang Nabi dan Rasul. Waraqah berkata, betapa seandainya aku masih muda
dan masih hidup ketika nanti kaummu mengusirmu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi peristiwa ya Rasulullah Muhammad SAW ini sudah tertera atau sudah napa niku ada atau sudah diceritakan sejak sebelum beliau diutus sebagai seorang rasul. Ya, bahkan seorang Warokoh, ya, seorang yang beragama Nasrani pada waktu itu, beliau mengetahui kejadian-kejadian masa depan, kejadian-kejadian masa depan ini. Ini bukan berarti Warokoh niku dukun mboten nggih, tapi memang sudah tertulis di dalam Alkitab kejadian-kejadian yang akan menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar seorang nabi dan rasul. Ya. Warokoh mengatakan ya bahwasanya kaumnya nanti akan mengusirnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ya. Rasul tidak percaya, mosok aku diusir. Warokoh menjawab, ya, tidak ada laki-laki yang menyampaikan wahyu seperti yang kau bawa itu, melainkan akan dimusuhi. Ya. Seandainya aku masih hidup ketika nanti kau diusir, niscaya aku akan membelamu dengan segenap kemampuanku. Jadi Rasul Warokoh ini pomo aku kisih enom ngono, kisih urip ya, kisih enom, kisih urip, kisih kuat bahasane ngoten nggih. Insyaallah saya akan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian Warokoh wafat ya. Nah, ini kemudian Warokoh ini meninggal karena memang sudah tua ya. Dan wahyu pun tidak turun dalam beberapa waktu ya. Jadi setelah Warokoh ini wafat ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lama tidak menerima wahyu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini adalah peristiwa-peristiwa bisa dikatakan gaib. Artinya pada saat kejadian-kejadian ini orang-orang atau kita tidak hadir pada saat itu. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan malaikat Jibril, ya. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dan lain sebagainya. Tidaklah peristiwa-peristiwa ini bisa kita terima, ya, bisa kita lazimi kecuali hanya dengan iman, hanya dengan keyakinan. Hanya dengan kita yakin, kita punya iman, maka peristiwa diutusnya ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai seorang nabi dan rasul terakhir ya, ini bisa kita terima. Kita yakin, kita beriman bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Kami lanjutkan dalam hadis berikutnya. Ini agak panjang ya hadisnya, mungkin nanti tidak selesai satu pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, ya, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah didatangi buruk. Nah, ini soyo aneh-neh. Soyo aneh-neh ini juga tidak bisa dilazimi, tidak bisa diterima kecuali hanya dengan iman, hanya dengan keyakinan bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah. Didatangi buruk niku nggih napa ngoten nggih. Niki penjelasannya, yaitu seekor binatang yang berwarna putih. Jadi buruk niku warnanya putih. Jadi lek enten napa niku biasanya enten acara pawai. Terus buruk niku digambarne warnane abang, ndas kepalanya kepala manusia. Nah, niku udah jauh dari ini nggih. Ini sesungguhnya buruk itu adalah seekor binatang yang warnanya putih, lebih besar dari keledai. Keledai niku sak monten niku nggih. Bentuke kaya jaran tapi cilik. Lah buruk ini lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Bagal niku peranakan keledai dan kuda. Jadi kuda dikawinne atau diperanakne dengan keledai. Ini keturunannya namanya bagal. Jadi buruk ini besarnya antara keledai dan
bagal. Nah, niki angel maling ya. Nopo peranakane bagal dan keledai ya walau lam bisawab nih. Jadi antara keledai dan bagal. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mengenai bumi, artinya deprok. Jadi dari hadis ini gambaran napa nggih yang tersirat di dalam pikiran kita bahwasanya buruk ini penae ngomong nggih kados kados jaran ya. Jaran ngoten niku cuma ukurannya itu lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Kami lanjutkan. Nabi bersabda lagi, tanpa membuang waktu, aku terus menungganginya, menunggangi buruk, ya, sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Nah, ini di dalam hadis lain ya, buruk ini bersayap, memiliki sayap, sehingga pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunggangi buruk, ini sampai ke Baitul Maqdis hanya dalam waktu celing wonten mawon nggih. Nah, saking cepetnya pergerakan buruk. Padahal pada waktu itu antara Mekah dan Baitul Maqdis ya di Palestina sana itu ditempuh perjalanan kurang lebih 1 bulan. Berarti jalan kaki atau naik kendaraan, naik unta atau naik nopo dan itu 1 bulan baru sampai. Tetapi Rasulullah ini cukup sak celingan. Lalu aku mengikatnya pada tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Jadi buruknya diikat nih. Sejurus kemudian aku masuk ke dalam masjid di namanya Masjidil Aqsa mereka dan mendirikan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai aku terus keluar ya. Secara tiba-tiba aku diberi semangkok arak dan semangkok susu oleh Jibril. Jadi malaikat Jibril menyodorkan semangkok arak dan susu. Aku memilih susu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu. Lalu Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Ya, memilih fitrah. Fitrah niku bawaan lahir. Karena bayi niku lahir, niku fitrahnya langsung minum susu atau ASI dari ibunya. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu, maka Jibril mengatakan ya memang fitrahnya manusia itu suka kepada susu. Jadi bawaan manusia itu memang suka kepada susu, boten arak. Lalu Jibril membawaku naik ke langit, naik buruk tadi, naik ke langit. Ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, ya terdengar suara bertanya. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini juga salah satu bantahan dari teori-teori alam semesta yang kita ketahui pada zaman kita ini, yang diajarkan pada zaman kita ini. Bahwasanya berdasarkan hadis ini atau di dalam Islam, langit itu memiliki pintu. Langit itu terdiri dari 7 lapis langit dan setiap lapisnya itu memiliki pintu. Walau lebih sawab pintunya pripun nggih mboten ngetos nggih. Kalau pintu kok kayu napa pripun, nah ini belum dijelaskan, belum sampai ke sana. Tapi yang jelas langit itu setiap lapisnya memiliki pintu dan itu dijaga. Dari langit dunia ke langit pertama itu harus melewati pintu itu, tidak bisa langsung nembus niku mboten saged. Dibukakan baru bisa lewat. Makanya ini malaikat Jibril ya pada waktu membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ya, ketika Jibril meminta agar dibukakan pintu, terdengar suara bertanya ya, siapakah engkau? Nah ini penjaga pintu langitnya yang tanya, malaikat penjaga pintu langit ya, siapakah engkau? Maka dijawabnya Jibril. Jibril tanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Ya. Karena beliau membawa Rasulullah, ini ditanya, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Jadi ini bisa jadi sudah merupakan mandat ya, perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan naik ke langit pada saat beliau sudah diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Makanya ditanya ini. Lalu barulah dibukakan pintu
pintu langit. Barulah setelah jelas maka pintu langit itu dibuka. Ketika aku bertemu dengan Nabi Adam, jadi Nabi Adam ini berada di langit kedua lah bahasanya kalau kita hitung dari dunia gitu. Itu dunia ini satu, dua. Ini langit-langit kedua ini bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam berada di sana ya. Beliau menyambut serta mendoakan aku dengan kebaikan. Jadi Nabi Adam ini menyambut Rasulullah, kemudian mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi Nabi Adam ini sudah kenal tadi. Selanjutnya aku dibawa lagi ke langit kedua. Berarti niku wau hitungane sing dunya niki langit ke-0 katanya. Langit ke-0 masuk langit ke-1, kemudian langit kedua. Niki nggih ngoten malih. Langit kedua nggih ditanya lagi. Untuk membukakan pintu ini ditanya lagi. Singkat cerita, pintu dibukakan ngoten nggih. Kemudian ya, di langit kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, mereka berdua menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Jadi di langit kedua itu ada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ya. Karena Nabi Isa dan Nabi Yahya ini sezaman ya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi kedua nabi ini sezaman, berada di atau hidup di zaman yang sama. Mereka bertemu. Kami lanjutkan. Aku dibawa lagi naik ke langit ketiga. Jibril meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril ditanya lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami. Ketika aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ini di langit ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf. Ternyata dia telah dikaruniai dengan kedudukan yang sangat tinggi. Jadi Nabi Yusuf ini dikaruniai kedudukan yang sangat tinggi. Dia terus menyambut, ya Nabi Yusuf menyambut dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keempat. Jibril ya meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Idris. Jadi di langit keempat ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi di setiap lapisan langit itu ada penduduknya. Di langit keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Dia terus menyambut dan mendoakan aku dengan kebaikan. Allah berfirman ya dalam surah Maryam ayat 57 yang artinya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maksudnya Nabi Idris diangkat oleh Allah ke martabat yang tinggi. Aku dibawa lagi naik ke langit kelima. Jadi ini naik lagi ke langit kelima. Jibril meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dijawabnya Jibril. Jibril tanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Ini di langit kelima. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Aku dibawa lagi naik ke langit keenam. Jibril meminta supaya dibukakan pintu. Terdengar suara bertanya lagi, siapakah engkau? Dia menjawab, Jibril. Jibril tanya lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tanya lagi, apakah dia telah diutuskan? Jibril menjawab, ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Musa.
Jadi di langit ke-6 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia terus menyambutku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Ini peristiwa Isra Mi'raj nggih. Aku dibawa lagi naik ke langit ke-7. Ini yang paling dhuwur nih, langit ke-7. Jibril meminta supaya dibukakan. Terdengar suara bertanya lagi, "Siapakah engkau?" Dijawabnya Jibril. Jibril tanya lagi, "Siapa orang yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jibril tanya lagi, "Apakah dia telah diutuskan?" Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutuskan. Pintu pun dibukakan kepada kami ketika aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam." Jadi Nabi Ibrahim ini berada di langit tertinggi, yaitu langit ke-7. Di waktu bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada dalam keadaan menyandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur niku insyaallah Ka'bah, ya, Ka'bah di langit, jadi bangunan gitu, mungkin mirip Ka'bah di langit ngoten nggih. Ini Nabi Ibrahim ini sedang bersandar di sana, ya. Tempatnya dapat menampung 70.000 malaikat. Jadi Baitul Makmur ini dapat menampung 70.000 malaikat. Setelah keluar, mereka tidak kembali lagi kepadanya. Maksudnya 70.000 malaikat itu wis metu ka Baitul Makmur niku pun boten balik malih. Ya, jadi napa niku datang lagi yang baru, 70.000 malaikat kemudian keluar, berarti kuatah sangat ya. Jadi setiap 70.000 malaikat yang datang ke Baitul Makmur keluar ya untuk menunaikan tugasnya niku pun boten balik malih, dan begitu seterusnya. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah ini untuk pembahasan Isra Mi'raj ini sebenarnya hadisnya masih panjang, masih satu lembar nih. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan Selasa pada subuh yang akan datang. Ini kita cukupkan sampai di sini. Intinya peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah peristiwa-peristiwa gaib, ya, yang kita atau para sahabat pada waktu itu tidak hadir pada peristiwa itu dan tidak mengalami peristiwa itu. Akan tetapi peristiwa ini bisa diterima, bisa dilazimi, ya, bisa dimengerti hanya dengan iman, hanya dengan kita yakin, ya, bahwasanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sebagai Muslim wajib mengimani bahwasanya peristiwa-peristiwa yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah benar adanya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama, ya. Semoga memberikan manfaat, menambah, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Monggo bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى